Halo, perkenalkan nama saya Ramadan Abdul Alfian dari program studi Sistem Informasi. Ini saya ingin menjelaskan sebuah aplikasi berbasis web yang telah saya buat. Oke, jadi di sini adalah sebuah indeks HTML dari aplikasi web yang telah saya buat. Nah, di dalam indeks HTML saya terdapat button one click. Nah, ini fungsinya itu untuk menampilkan sebuah tombol. Nah, di sini tuh ada tombol biodata, ada tombol pendidikan, ada tombol pengalaman kalian, publikasi. Nah, di situ juga saya menambahkan sebuah BR itu untuk menjaga jarak. Jadi biodata, pendidikan, pengalaman kalian memiliki jaraknya masing-masing. Oke, jadi di dalam section itu terdapat div biodata. Nah, di div biodata ini itu ada biodatanya, ada NIM, nama, agama, tanggal lahir, tempat lahir. Nah, ini masuknya tuh kelas konten ya. Lalu selanjutnya juga ada div pendidikan, masuknya kelas konten. Di situ juga ada pendidikannya. Terus ada juga div pengalaman, itu ada kelas konten juga. Lalu ada div kalian, kelasnya konten. Sama ada juga div publikasi, kelasnya konten. Itu adalah section saya. Dan selanjutnya ada yang namanya aside. Nah, di dalam aside itu ada hobi. Ya, jadi ini adalah footer saya. Nah, di dalam footer itu ada kelas footer left, ada kelas footer center, ada juga kelas footer right. Lalu selanjutnya ada script. Oke, kita masuk ke style CSS saya. Di situ ada body, terus juga ada header, terus juga ada header H1, ada nav, ada button. Ini itu tombol, terus juga ada hover tombol saya. Terus juga ada nav UL, ada nav UL dan LI, ada juga nav UL, LI dan label. Ada section input, section content, input, aside, footer left, footer center, footer right, footer left. Nah, di dalam footer left itu ada margin itu fungsinya untuk menghilangkan margin bawaan. Selanjutnya ada margin bottom, itu untuk menambah jarak di bawah. Ada selanjutnya ada footer right. Nah, di footer right juga terdapat margin top itu untuk menjaga jarak di atas, margin bottom untuk menjaga jarak di bawah. Lalu selanjutnya ini adalah responsif saya. Di dalam responsif saya itu ada responsif untuk tablet, portrait, dan smartphone. Itu ada ada grid, template area, terus ada grid template kolomnya, ada grid template rows, ada height-nya. Ini untuk memastikan body itu memenuhi tinggi si layar. Lalu ada padding left untuk menyesuaikan padding, sama padding right juga. Terus di situ ada section, ada set, ada footer. Nah, di dalamnya itu ada sebuah width. Ini untuk mengatur lebar ya. Jadi untuk supaya si lebarnya ini 100%. Makanya saya masukkan itu 100%. Lalu selanjutnya ada table landscape ya. Nah, ini tablet landscape ini tuh untuk responsifnya itu pakai grid template juga, pakai grid template kolom, terus ada grid template row-nya juga, terus ada tinggi juga tuh, ada height, ada padding left, ada flex direction juga. Lalu selanjutnya ada ini untuk responsif desktop saya. Di situ ada grid template area-nya, ada grid template kolomnya, ada grid template row. Lalu ada tinggi layar juga, di situ ada height. Saya makainya FH. Terus ada padding left itu 15 px, itu masuknya masuknya nav. Terus ada footer. Itu flex direction-nya row untuk memastikan footer tetap dalam satu baris. Oke, jadi ini adalah aplikasi berbasis web yang telah saya buat. Di sini terdapat profil di dalam header dan juga ada foto saya. Lalu selanjutnya ada nav, yaitu ada biodata, ada pendidikan, ada pengalaman kalian dan publikasi. Lalu ada sectionnya, ada biodata. Lalu selanjutnya ada site, yaitu hobi. Lalu selanjutnya ada footer ya di bawah. Yang di bawah itu adalah sebuah footer. Lalu jika kita pencet si footer ini, ada YouTube tuh, YouTube, kita pencet YouTube-nya. Ini udah saya linkin. Jadi ketika kita pencet YouTube, maka akan menampilkan YouTube saya. Lalu Instagram juga udah saya cantumkan linknya. Jadi ketika mencet Instagram, maka akan
ke Instagram saya. Lalu di nav ini terdapat tombol-tombol biodata. Di dalam biodata ini ada pendidikan, lalu ada pengalaman, lalu ada keahlian, lalu ada publikasi. Lalu kita akan coba responsifnya dari aplikasi web yang telah saya buat. Oke. Jadi ini adalah aplikasi yang saya buat nih. Jadi kita akan coba responsifnya. Oke, dia jadi landscape. Oke, kita coba aja pakai yang iPhone 12 Pro. Nah, ini iPhone 12 Pro yang landscape. Seperti ini tampilannya untuk responsifnya. Lalu kita coba di iPad mini, mungkin iPad mini. Nah, ini tampilan dia. Nah, untuk landscape-nya seperti ini. Oke. Seperti ini untuk responsifnya. Oke, jadi kalian bisa lihat-lihat juga untuk aplikasi web saya. Oke, kita lanjut ke repository GitHub. Nah, jadi untuk menampilkan sebuah aplikasi web yang telah saya buat, indeksnya dan CSS-nya untuk menampilkan di sebuah repository yang telah saya buat ini, saya buat repository yang namanya UTS-PybAS. Pertama-tama kita git clone dulu, lalu kita tempel klonan dari repo kita. Terus setelah sudah masuk, setelah kita clone, kita lanjut lagi. Nih sudah ada kan foldernya. Lalu kita lanjut masukkan cd UTS-PybAS. Kita samain sama nama repo kita ya. Selanjutnya kita git remote. Oke, lalu lanjut lagi kita git remote /v. Oke, kita bisa cek dulu statusnya. Git status. Oke, udah main. Lalu lanjut lagi kita masuk ke VS Code. Oke, jadi ini adalah HTML dan CSS saya yang dimana saya ingin commit HTML dan CSS saya itu ke dalam repo saya. Oke, kita ikutin git add titik. Oke, kita lanjut lagi. Git commit /m. Nah, ini kita terserah mau masukin apa. Saya tulis saja menambahkan codingan HTML ke GitHub. Lalu setelah kamu commit, setelah kalian commit, kita lanjut lagi git branch /n main. Lalu kita lanjut lagi git push. Kita push ke dalam repo kita /u origin main. Oke, jadi setelah kita commit, kita refresh dulu repo kita. Lalu commit setelah kalian refresh, kalian bisa lihat ini indeks dan CSS saya telah masuk di repo saya. Oke, sekian presentasi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.